Bukankah para sahabat juga di zaman Rasulullah sudah tahu ada satu pernyataan di zaman itu? Jangan lihat siapa yang berkata, tapi dengarkan apa yang dikatakan. Maka saya tidak alergi belajar dari siapapun. Yang namanya kebenaran dari siapapun tetap aja kebenaran. Karena kebenaran kalau berasal dari sumber yang maha benar pasti bersifat universal. Makanya kajian saya ada yang mendengar sahabat kita dari Bali, agamanya Hindu, ada yang mendengar sahabat kita dari Buddha, ya dari Nasrani. Kalau saya lihat komen-komennya, itu karena yang saya sampaikan kebenaran bersifat universal. Artinya siapapun yang mendengar, ya pasti akan cocok apapun keyakinan. Tanya orang lain lagi. Coba sekali-kali ke sini ngaji itu ya, ngaji itu gini. Ini konsep saya ini adalah ngaji diri, bukan ngaji orang. Kan banyak itu ya, yang ngaji orang, ya, menghujat orang, mencemooh orang. Nah, gak apa-apa, biarkan ya. Karena itu orang yang masih begitu sebenarnya orang yang Bukankah para sahabat juga di zaman Rasulullah sudah tahu ada satu pernyataan di zaman itu? Jangan lihat siapa yang berkata, tapi dengarkan apa yang dikatakan. Maka saya tidak alergi belajar dari siapapun. Yang namanya kebenaran dari siapapun tetap aja kebenaran. Karena kebenaran kalau berasal dari sumber yang maha benar pasti bersifat universal. Makanya kajian saya ada yang mendengar sahabat kita dari Bali, agamanya Hindu, ada yang mendengar sahabat kita dari Buddha, ya dari Nasrani. Kalau saya lihat komen-komennya, itu karena yang saya sampaikan kebenaran bersifat universal. Artinya siapapun yang mendengar, ya pasti akan cocok apapun keyakinan. Paham ya? Nah. Oke, dilanjutkan dulu ya. Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sebenarnya dolim itu bukan aniaya sebetulnya, tapi telah menggelapkan dirimu sendiri. Paham ya? Oke. Apa yang dilakukan umatnya Musa? Nah, di sini dikatakan ya, bittikhadikumul ijla. Karena kamu telah sibuk dengan ijla. Jadi ijla itu oleh Departemen Agama disebut anak sapi. Pernah lihat anak sapi? Pernah lihat nggak anak sapi? Pernah lihat ibunya sapi? Makanya ini Qurannya namanya Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu cerita sapi betina. Nah, sapi betina itu lambang dari ibu, lambang dari jasmani. Nah, ijla itu diterjemahkan Departemen Agama anak sapi. Awas, anak sapi yang dimaksud ini bahasa mutasabihat, bukan anak sapi yang itu, tapi anak sapi itu segala hal yang berhubungan dengan urusan jasmani. Oke, Bapak Ibu saya tanya dulu supaya ngerti. Ini jasmani kan? Jasmani. Dibedakin nggak tadi? Oh, bedakin. Ya, udah camerong gitu. Betul nggak? Gitu. Takut kelihatan? Ya, kelihatan hitamnya. Makanya sebisa mungkin diukir. Berapa banyak tuh tadi ngukir wajah? Betul nggak? Udah, habis itu disedau, betul nggak? Ya, biar kelihatan simetri. Habis itu dikasih merah-merah, betul nggak? Biar kelihatan tegentel teing lah. Gentel ya? Ini Garut ya, gentel. Ya, dan lain sebagainya. Habis itu apa? Kasih baju yang bagus, betul? Dijilbabin, yuk, miring dikit, masuk lagi kamar, si miring, nanti bahaya dilihat orang lain, betul nggak?
Nah, segala urusan yang berurusan dengan jasmani itu ijla, itu yang disebut dengan sapi betina. Kasih makan nggak? Kasih, betul nggak? Kerja dari pagi sampai sore, makanannya harus yang bagus, bajunya harus yang bagus. Dikasih sendal nggak tadi? Kasih, ya sendalnya juga yang branded, betul nggak? Ya, dikasih jam, kasih emas, ya, ketiga mata, ya, padahal sebenarnya nggak negatif, biar kelihatan tidak pesek, pakai kacamata. Itu. Jadi kita ini sibuk sekali dengan urusan jasmani, betul nggak? Sampai-sampai kita ini lupa dengan diri sejati kita, lupa dengan diri kita yang di dalam, lupa dengan tubuh batin kita, yang itu nyaris tidak pernah diukir, nyaris tidak pernah diurus, betul? Betul apa tidak? Betul nggak? Wah, untuk kepala ini ya banyak sekali aksesorisnya, betul nggak? Banyak sekali. Tapi aksesoris untuk yang di dalam dipikirin nggak? Nggak. Nah, makanya di Quran dikatakan kamu itu telah menzolimi dirimu sendiri karena kamu terlalu sibuk dengan anak sapi. Kira-kira ngerti? Awas ya, Quran itu bukan cerita yang remeh-temeh loh. Quran itu cerita yang ilmu-ilmu tinggi, tingkatannya itu tingkatan tinggi. Makanya saya bagikan pemahaman ini supaya mengerti. Sampai sini terasa nggak? Terasa. Coba sejak lahir sampai sekarang, mana yang lebih banyak diurus? Urusan jasmani, urusan rohani? Urusan mana? Nah, Allah titipkan uang, rezeki, banyakan untuk mana? Jasmani atau rohani? Mulai ngaku ya. Itu yang membuat kita lupa pada wajah asli kita, karena kita telah terlalu sibuk dengan ini. Oke, ngerti sampai sini? Oke, lanjut ya. Gak apa-apa kata Allah, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau sekarang diri kamu sudah dolim, sudah gelap, wajahmu sekarang sudah palsu, oke? Cahaya yang Allah berikan kepadamu sudah hilang, kesadaran yang Allah berikan kepadamu sudah tidak kamu miliki lagi. Gak apa-apa kata Allah, gak apa-apa. Kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Yang penting sekarang bertobatlah kepada Tuhan. Apa tobat? Tubuh itu balik, tubuh itu kembali. Yang penting sekarang kamu segera balik sebelum kematianmu datang. Pada saat kau mati nanti, kamu sudah bukan lagi kamu yang palsu, kamu sudah kembali kepada wajah aslimu yang sebenar. Gak apa-apa kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Gimana caranya ya Allah supaya aku bisa balik lagi? Kata Allah, faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Kejam ya, kejam ya. Tetapi terjemahan Departemen Agama juga begitu, faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Nah ini bahaya kalau memahaminya secara syar'i, secara bahasa. Disuruh bunuh diri, wah karena saya ini udah nanggung jadi diri palsu, langsung ke Indomaret beli baygon. Tidak mungkin Allah yang maha cinta, yang maha pengasih, maha penyayang menyuruh kita bunuh diri seperti kebanyakan orang. Ini bahasa mutasabih. Diri mana yang harus dibunuh? Tentu saja diri yang sudah palsu itu bunuh, supaya kamu kembali lagi kepada dirimu yang asli. Makanya perintahnya fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Apa kata Allah? Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang telah menjadikan kamu. Mau nggak balik? Mau nggak balik?
Balik, balik, balik. Balik kemana? Makanya kita dipanggil-panggil oleh Allah. Lagi jualan, puncak-puncaknya keberhasilan, tiba-tiba dek, jatuh. Saat jualan bisnis ini, kata Allah, kamu terlalu jauh. Kamu terlalu sibuk ngurusi sapi betinamu itu. Makanya jatuh jualannya. Nah, dikiranya ketika jatuh musibah. Bukan. Itu hanya Allah sedang memanggil supaya kita balik. Banyakkah yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak dalam hidup? Banyak? Banyak apa banyak sekali? Tahu nggak maksudnya kejadian itu? Sekarang tahu nggak maksudnya? Apa? Panggilan. Panggilan. Allah yang Maha Cinta sedang memanggil, balik, balik, terlalu jauh kamu. Terlalu banyak kamu memiliki harta, bahaya bagi kamu. Kamu jadi melekat pada hartamu, takut kehilangan hartamu. Kamu jadi susah. Nanti ketika disuruh balik yang sebenarnya olehku, kamu susah, kamu sakit kan terlalu banyak membuat kemelekatan pada yang selain aku, kata Allah. Cinta kasih Allah bukan itu. Tapi bisa melihat nggak sekarang itu cinta kasih Allah? Untung hari ini ngaji ya. Hari ini kesini, oh ternyata nggak ada yang buruk. Semua yang saya sebut buruk itu hanya panggilan cinta Allah agar kita fatubu ila bariikum, agar kita kembali. Hebat nggak Allah? Hebat nggak? Hebat nggak panggilan Allah? Hebat. Yang nggak hebat itu pikiran kita, karena pikiran itu suka menilai, menghakimi baik buruk, benar salah. Itulah diri palsu kita. Clear sampai sini? Cocok gak dengan judulnya? Oke, lanjut dulu. Harus diapakan katanya? Bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Apa kalimat berikutnya? Allah katakan, maka Allah akan menerima taubat. Fataba alaikum. Jadi tobatmu diterima. Siapa yang diterima tobatnya? Siapa? Yang sudah balik. Yang sudah balik lagi. Nah, jadi kita ini saya jelaskan tadi, saat lahir ke alam dunia ini, tempat yang paling berbahaya bagi kita adalah tempat di mana kita dilahirkan. Itu yang pertama kali mengajarkan kita marah, betul? Yang mengajarkan kita serakah, betul? Yang mengajarkan keyakinan-keyakinan yang membatasi, sehingga kita jadi lupa pada diri kita sendiri. Kita jadi amnesia, hilang kesadaran kita. Nah, balik. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Aduh, saya sudah merasakan ketika kita balik lagi ke titik awal kita. Ternyata begitu pikiran kita menjadi diam, alam semesta pun melayani kita dengan sepenuhnya. Makanya kata Allah, jika kamu turun tangan, aku angkat tangan. Tapi jika kamu angkat tangan, aku turun tangan. Betul gak? Selama ini kan seolah-olah kita inilah yang mengatur segalanya. Betul? Nah, ternyata hidup kita diatur oleh kita berantakan. Betul gak? Nah, kenapa kita tidak menyerahkan kepada Allah? Awas, menyerahkan pada Allah itu bukan berarti kita diam, kumaha Allah. Bukan, hidup sejalan dengan rencana Allah. Itu namanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Gimana caranya? Terima apapun yang terjadi dalam hidup. Mau enak, mau gak enak. Karena itu semua adalah panggilan Allah supaya kita kembali kepada jati diri kita yang sebenar. Clear sampai sini? Nah, maka dipungkas dengan kata-kata ya, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Mau kembali pada Allah? Mau kembali pada jati dirimu yang sebenarnya? Nah,
ternyata jadi diri palsu, bertopeng, pura-pura itu gak enak. Betul nggak? Kan gak enak, ya, gak enak. Udah merasakan bertahun-tahun, ya. Makanya Allah bilang di Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri maka mengapa kamu tidak memperhatikan? Banyak yang harus diperhatikan di sini. Coba Bapak Ibu lebih banyak memperhatikan siapa selama ini? Nah, memperhatikan orang lain, cari-cari kesalahan orang lain, kan begitu ya? Udah biasa gitu ya, dari kecil diajarnya begitu. Menghukumi orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan sama orang lain itu yang dilihat buruknya aja, salahnya aja, benarnya nggak pernah dilihat. Makanya perhatikan Bapak Ibu, kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Maka ketika kita fokus pada yang buruk, berarti yang buruk itu sedang dibesarkan oleh energi kita sendiri, maka yang buruk semakin membesar. Kita sendiri kan yang sering melakukan itu. Kalau bicara suami atau istri, gak pernah cerita baiknya, cerita buruknya aja, tapi pengen istri atau suami lebih baik. Nah, padahal hukumnya kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Hati-hati, hati-hati ya. Oke, sudah siap? Oke, kita buka sekarang sedikit-sedikit. Di Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 55, Allah berfirman begini, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, apa yang dikatakan? Lana a'maluna walakum a'malukum, ya, bagi kami amal kami, bagi kamu amal. Nah, kadang-kadang kan kita suka sosok Arab, ya, a'maluna a'malukum, kan begitu, betul nggak? Betul nggak? Yang penting Arab gitu ya, itu. Padahal kata-katanya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini ayat sedang mengatakan apa kepada kita? Ini ayat sedang mengatakan, kalau kamu ingin berwajah asli, kalau kamu ingin jadi dirimu sendiri, ya kamu harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, kita ini selama ini tidak punya prinsip. Lebih banyak menjadi orang lain, lebih banyak sibuk dengan apa kata orang tentang diri kita. Lalu kita berpura-pura baik demi untuk menyenangkan orang lain, padahal kitanya sendiri tidak bahagia. Banyak kayak gitu. Siapa? Ya banyak, harus bisa menyebutkan dong. Satu aja sebutkan, siapa? Nah gitu. Ngaji itu begitu ya. Ngaji itu gitu. Jangan banyak-banyak pikirannya orang lain lagi, orang lain lagi. Coba sekali-kali ke sini ngaji itu ya. Ngaji itu gini. Ini konsep saya ini adalah ngaji diri, bukan ngaji orang. Kan banyak itu ya, yang ngaji orang